Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama wasilatan lit-taqwa wa ja'ala at-taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Para jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini mari kita bersama-sama untuk kembali memanjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahana Rabbul Jalil, Rabbul Alamin yang telah memperkenankan kita sekalian sampai pada malam hari ini dapat melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk sholat Aisyah secara berjamaah, dan insya Allah akan kita sambung dengan sholat sunat tarawih. Berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai amal ibadah kita, menerima amal ibadah kita, dan merahmati kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa berharap pula kepada Allah akan ampunannya. Dan untuk itu kita semua patutlah pula bersyukur pada malam hari ini. Kalau yang memulai puasanya di hari Rabu, berarti ini sudah malam yang ke-12. Kalau yang memulainya di hari Kamis, berarti ini malam yang ke-11. Dan insya Allah mudah-mudahan tentu kita semua berharap kepada Allah dari awal Ramadan sampai pada malam hari ini, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah dan amal-amal ibadah lainnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam patut kita hatur dan sanjungkan kepada baginda habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, aulia dan sholihin, dan semoga Allah sampaikan kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini, dan harapan kita mudah-mudahan kita seluruhnya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kultum tarawih kali ini saya sengaja ingin mengajak kita semua merenungkan atau merenung tentang tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita semua puasa. Kita semua tahu bahwa tujuan daripada ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita adalah untuk membentuk pribadi yang muttaqi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya ingin ketengahkan bahwa kita semua berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada lain yakni karena kita merasa wajib dipanggil sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu bahwa hari ini sudah memasuki bulan Ramadan, dan tentu bagi orang yang beriman, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika Allah sudah wajibkan untuk berpuasa dan masuk di bulan Ramadan pada tahun ini, maka dengan penuh sukacita kita melaksanakannya. Dan insya Allah mudah-mudahan
kita semua yang duduk bersimpuh di majelis ini adalah termasuk orang yang beriman yang senantiasa selalu bersedia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Tidak ada lain tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tak salah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau memberikan sebuah definisi tentang takwa itu secara komprehensif, di mana ada 4 pilar yang harus kita perhatikan agar kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya di bulan Ramadan. Yang pertama menurut Sayyidina Ali bahwa orang yang bertakwa yang ketika melaksanakan ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun itu ibadah yang bersifat rahasia, di mana ia akan senantiasa tanamkan di dalam lubuk hatinya, di dalam jiwanya, yakni adalah al-khawfu minal jalil, yakni perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan pernah menghitung untung dan ruginya ketika ia menetapi apa saja yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita takutnya kepada nyuncewu, kepada pimpinan ataupun kepada para pemimpin yang ada di Nusantara ini, dari mulai presiden sampai RW dan RT. Dan kemudian takutnya juga kepada binatang buas berbeda, tetapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senantiasa penuh sukacita melaksanakan ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah ketika kita puasanya didasari dengan keikhlasan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan akan membuahkan hasil, yakni kita keluar dari bulan Ramadan ini nanti mendapatkan ampunan penuh dari Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang hari ini atau dosa yang lalu yang sudah kita lakukan, baik yang sengaja ataupun tidak. Dan tentu hal ini disertai pula dengan kesungguhan untuk melakukan pertaubatan kepada Allah dengan memperbagus ibadahnya, terutama ibadah puasanya. Kemudian yang kedua, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia melaksanakan ibadahnya kepada Allah ataupun ibadah puasanya, yakni ia senantiasa menggunakan prinsip yakni al-amalu bit-tanzil, yakni melakukan amal perbuatan dan ibadahnya ia harus sesuai dan disesuaikan dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Ibadahnya akan senantiasa bersesuaian dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cirinya orang yang beriman. Dan insyaallah mudah-mudahan ketika ia melakukan hal ini, maka insyaallah mudah-mudahan ia termasuk juga ke dalam golongan orang yang bisa menggapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa ketika kita beramal atau melaksanakan ibadah apapun yang diwajibkan oleh Allah, hal ini harus sesuai sekali lagi dengan Al-Qur'an, atau kemudian sesuai juga dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mampu sesuai dengan kemampuan kita tentunya, dan mudah-mudahan ketika kita barangkali banyak lalainya, kembalilah kepada Al-Qur'an, atau mungkin perlu kita belajar dalam kehidupan dunia ini, karena proses belajar itu tak pernah mengenal waktu dan usia. Baik, yang berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa pula menanamkan prinsip di dalam kehidupannya, yakni ar-ridha bil qalil. Yakni kalau orang yang takwa kepada Allah, nyunsewu kita tarik dari nomor 1 atau pilar pertama, kedua dan sampai ketiga ini.
Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa ridha dengan pemberian Allah meskipun sedikit menurut akalnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Meski banyak orang yang ketika dikasih rezeki sedikit oleh Allah masih ngeresulullah ataupun masih kurang, merasa kurang, itu memang sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu penuh dengan keluh kesah. Ketika disuruh ibadah saja nyuwun sewu, itu begitu ada adzan berkumandang, kayaknya baru saja maghrib sudah bisa lagi. Kayaknya baru kemarin kita puasa Ramadan sudah masuk lagi di bulan Ramadan. Kayaknya. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah pun dengan penuh keluh kesah. Itu banyak. Contoh nyuwun sewu. Ketika itu bisa dilihat dari saat orang melaksanakan ibadah sholat terutama. Ketika takbiratul ihramnya itu banyak yang dibarengi dengan menguap tuh. Allah, banyak ya Pak. Banyak tuh kalau subuh apalagi. Masya Allah. Nih, tapi insya Allah mudah-mudahan di sini nggak beda. Sini nggak beda. Insya Allah di sini nggak beda. Maksudnya ya mudah-mudahan ada beberapa yang begitu. Insya Allah besok nggak lagi. Baik, kemudian apa lagi Bu? Yang ketika diberikan rezeki oleh Allah dari hasil bisnisnya, dari hasil usahanya, dari hasil perniagaannya atau dari hasil pekerjaannya, kadang-kala kita selalu berucap bahwa ya Allah, andai saja Engkau memberikan lebih daripada ini, maka segala kebutuhanku akan tercukupi dengan keluargaku. Kasih 100.000 kadang kurang, kasih 1 juta kadang kurang, kasih 2 juta kadang kurang. Itu demikian orang yang mohon maaf dalam kehidupannya hanya sekedar menuntut tentang pemenuhan hajat hidupnya kepada Allah, tetapi tidak pernah mau bagaimana ia harus mencari keridhaan Allah dari seluruh aktivitasnya, terutama ibadahnya kepada Allah sebagai sandaran atau sebagai lantaran atau sebagai wasilah agar dia mendapatkan apa sesuai dengan yang dicita-citakannya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu, soal sedikit soal banyak itu tak masalah buat kita, terutama dalam masalah harta, karena memang nyuwun sewu di saat ini segala sesuatu itu berbasis money, berbasis uang. Ada uang, sama suami pun ada uang abang saya, nggak ada uang abang kutilang, abang kutendang. Naudzubillah kemana naudzubillah min dzalik. Insya Allah tidak kalau di Masjid Al-Qanaah ini. Amin Allahumma. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Baik Bapak Ibu, laisal ghina kasratil ara, walakinal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya, kata Rasul, bukan orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya atau hatinya senantiasa ridho tentang segala sesuatu yang sudah menjadi takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di bulan puasa ini kita sudah diuji, sudah diajarkan untuk senantiasa mampu meredam amarah, meredam nafsu kita. Insya Allah mudah-mudahan saya yakinnya kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, karena kuliah 7 menit, ini sudah lebih daripada 7 menit. Yang keempat, yakni al-istidadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu selalu mempersiapkan dirinya untuk menempuh bekal guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau menghadapi hari kematian. Jangan kita menumpuk bekal dalam kehidupan dunia ini yang berupa harta, hanya yang kita pikir adalah bagaimana caranya saya meninggalkan warisan untuk anak keturunanku supaya anak keturunanku kelak menjadi orang yang kuat atau bukan orang yang lemah. Kalau saja itu yang senantiasa kita pikir, maka seluruh waktu kita akan habis untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, insya Allah kita bukan termasuk hamba Allah yang demikian.
Maka berbekallah dengan bekal yang sebaik-baiknya seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Insya Allah puasa ini juga mengarahkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka mari kita lakukan puasa ini, insya Allah dari pilar pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini ada pada diri kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa sepanjang hidup di bulan Ramadan ini, nyun sewu, kita selalu merasa bahwa ada pengawasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada muraqabah Allah. Kita semua senantiasa dipantau oleh Allah. Ibadah puasa yang bersifat rahasia ini jangan main-main. Jangan main-main. Al-imsaku 'anil muftirah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'niyah. Puasa yang kita lakukan yakni dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari yang didasari dengan niat yang ikhlas ini, mari kita lakukan secara baik. Insya Allah baik pula ibadah kita yang lain. Amin Allahumma amin. Demikian barangkali insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang pertama dan terakhir pada kultum tarawih, karena tidak ada lagi pertemuan di kultum tarawih kecuali di kuliah subuh besok insya Allah mudah-mudahan. Bapak Ibu, demikian, mohon maaf lahir dan batin bila mana ada salah dari ucapan dan ungkapan saya ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.